hobinya jatil doang atau ada tambahan lain? Ada sih, Apa sih? model. Model lah. Udah, Pacaranmu selama 3 tahun bisa buat beli Honda Beat, Scoopy, mungkin bisa. bisa ya kan? Kalau Kalau di dikumpulin total sampai sekarang mungkin. maksudnya gini, lihat IG-mu, tahu-tahu langsung ditawar berapa? Oh, gitu ada. Pernah nggak? Pernah. Berapa mbak? 1 jam Iya, nggak? pernah. Tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Irdan Katnizat. Kembali lagi di program podcast Katnizat, yang mana sudah saya datangkan bintang tamu saya kali ini. Tapi sebelumnya saya belum begitu kenal ya teman-teman di rumah sama mbaknya ini. Langsung saja kenalan bareng yuk, nanti biar lebih seru. Selamat sore mbak. Selamat sore. Namanya siapa ini? Belum kenal total ya, aku ya baru pertama kali kenal di sini ya. Nama siapa nih? Namaku Ellen Arwindi, biasanya dipanggil Ellen. Asal aku Kare, Madiun. Jauh banget Kare. Deket. Jauh ya, dari sini masih berapa kilo? 30 menit nggak sampai. 30 menit ya, 30 menit, tapi ya di Renal tetap lumayan jauh. Naik kan jalannya? Iya, naik turun, muter-muter. Tak start IG-nya sama kru saya tuh dilihat tuh. Ini cocok nih diundang nih gitu. Ini cocok. Apa ya? Siapa ini? Terus namanya di Ellen gitu. Kenapa kok dipanggil Dek? Filosofinya apa? Apa masih pengen dianggap adik-adik? Masih imut-imut. Masih imut-imut. Oke. Bicara imut-imut nih. Sekarang kelas berapa sih? Nggak semua orang tahu nih. Kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK, terus sekolahnya di Madiun. SMK Bona. Oke. Nah, banyak nggak yang mengira Mbak sudah kan nggak mau dipanggil Mbak nih. Yang mengira sudah kuliah atau sudah kerja Banyak gitu. sih. Banyak. Terus responnya gimana? Banyak yang kisinan gitu atau gimana sih? Ya biasa aja sih responnya. Hmm. Ya yang udah tahu ya udah, yang nggak tahu ya kadang tak kasih tahu, kadang ya aku cuek aja. Ada yang kadang nggak percaya? Ada yang nggak percaya. Ada yang nggak percaya juga. Nah, ini jurusan apa nih di sekolah di situ? Jurusan pemasaran. Alasannya kenapa pilih jurusan itu? Suka aja itu, di kelas juga maksudnya nggak pusing-pusing di akuntansi. Jadi Nah, pelajaran juga itu yang milih orang tua sendiri. kamu sendiri? Kamu suka ngitung-ngitung juga akuntansi? Nggak. Atau jangan-jangan punya bisnis? Ada bisnis. Nanti disampaikan ya, nanti bisnis. Nah, ini tak lihat tuh di IG kok kamu ada postingan jatil. Ya. Nah, unik banget nih. Biasanya cewek kalau jatil ini identik sama bisa nari kan. Ya. Nah, jatil ini yang yang ngajarin pengen belajar sendiri, kemauan sendiri atau dorongan orang tua? Awal mulanya? Kemauan sendiri. Jadi pertamanya tuh ada guru aku minta aku buat tampil pensi di sekolahan. Nah, terus aku kok kayaknya pengen tari jatil gitu. Terus aku minta bantuan sama teman aku, tangga aku. Aku minta bantuan sama dia buat ngajarin narinya. Terus habis itu sebenarnya aku nari jatil itu awal-awalnya aku cuma pengen nari di pensi-pensi aja, kayak di pensi sekolah mungkin atau acara-acara apa gitu. Cuman ada kakak ponakan ya, ponakan gitu ngajak aku buat ikut paguyuban. Itu aku pertama kali tampil ikut paguyuban reok itu tahun 2018. Baru sih. Terus terus kok enak, ada banyak temen, bisa kenal sini situ, relasi luas, bisa dapat belajar gini belajar gitu. Terus udah sampai sekarang jadi hobi, jadi ketagihan, kebawaan. Nah, itu hobinya jatil doang atau ada tambahan lain? Ada sih. Apa sih? Model. Nah, ini terjun dunia model sejak? Sebenarnya aku pengen terjun ke dunia model sejak kelas 1 SMP. Tetapi cuman karena dulu pacar aku nggak ngebolehin aku bucin. Terus pacarnya apa? Terus aku nggak bisa mau terjun ke dunia model. Terus akhirnya aku mulai lagi setelah aku putus dari dia. Berarti dia ngalang-ngalangin kamu, bukan ngalang-ngalangin sih, lebih tepatnya overprotect ke kamu untuk model. Responnya kamu nurutin apa? Ya aku nurutin, apa sayang sama dia. Bucin. Oke. Nah, apa yang membuat kamu sayang sama dia? Gak ada alasan. Berarti tulus. Tapi dia terus sama kamu enggak? Enggak. Enggak. Kasian banget sih, imut-imut enggak ditulusin. Nah, dari sini dari dua hal hobi itu yang paling menurut kamu lebih enak dijalani yang mana? Kalau ditanya enaknya sih ya enak semua sih. Cuma kalau ya model ya nggak bisa menjanjikan juga. Jadi juga menjanjikan. Nggak menjanjikan juga, soalnya ya emang job-joban gitu. Nah, karena corona juga ini kan juga berpengaruh juga kan. Nah, itu dari kamu pacaran sama dia lalu putus sekarang?
sekarang putus. Kamu terjun lagi ke dunia model. Iya. Ke dunia model. Oke, terus kamu ke sorry, terjun di dunia model itu sebelum pacaran sama dia atau sesudah pacaran sama dia? Terjunnya udah masuk ke dunia modelnya tuh setelah pacaran sama dia. Izin nggak sama dia? Ya enggak, kan Ya udah enggak. putus. Oke, nah itu waktu kamu alasannya kenapa sih kok nggak dia ngelarang kamu terjun di dunia model? Kan kamu suka di foto-foto Iya gitu. mungkin karena dia takut aku ketemu sama banyak cowok, takut Hmm. banyak yang kenal aku, terus Hmm. nanti mungkin dia takutnya aku selingkuh apa gini gitu, mungkin Grawasi. gitu ya. Terus takutnya yang takutin itu. Ya. Tapi kamu nggak pernah coba meyakinkan dia gitu. Nanti gini. Enggak sih, kok. aku ya ngikut aja, dibilang jangan ya jangan. Bucin. Enggak, Oke, akhirnya bucin. setelah putus, Setelah kamu putus, balik lagi ke dunia aku model. masuk ke dunia model. Terus ke dunia model kamu ternyata malah berkembang. Nah, Gituan. kesibukan lain selain jadil sama model nih apa nih? Bisnis kayak atau punya apa? Aset apa? Kalau di rumah itu ayah punya bisnis furnitur, Bikin mebel, bikin kayu, kursi, meja gitu. ya. Terus sempat juga waktu itu aku jualan sayur keliling. Serius? Heeh. Gak gengsi? Enggak. Alasannya kenapa kok? Kemauan sendiri apa disuruh orang tua? Oh itu kan kemauan sendiri, aku yang minta. Aku yang minta. Terus kan pandemi waktu itu puasa itu loh. Oke. Puasa itu daripada nganggur di rumah, Bu, masa aku tak jualan gitu. Ya udah, waktu puasa itu jualku sayur keliling sore, gitu. sayur matang. Kamu naik keliling naik apa? Motor? Serius tuh? Iya. Dari hasil itu omsetnya per hari lumayan. Lumayan sih. Tapi usahanya itu selama puasa doang. Puasa sampai setelah puasa itu berjalan 1 bulan lagi, terus habis itu corona itu masih corona masih jalan. Corona masih jalan. 2 bulan kalau nggak 3 bulan waktu itu. Terus akhirnya hasil dari jualan itu apa sih? iPhone 6. Bisa beli iPhone 6. Bisa. Ini. Meskipun cuma 16 GB, yang penting aku bisa beli iPhone. Nyantol. Pakai uangku sendiri, usahaku sendiri. Bersyukur banget. Keringat aku sendiri. Oke. Tapi kan itu yang masa ibu. Enggak 100% uangnya masuk di kamu dong. Iya. Pasti juga bagi hasil sama dia. Terus akhirnya kamu izin ibu mau beli itu. Enggak gengsi. Tahu teman-teman tetangga. Enggak. Kenapa harus gengsi selama itu? Ya, alasanmu suka atau pengen terjun di dunia bisnis itu apa? Emang lagi pengen daripada gabut atau pengen bantu orang tua atau gimana? Ya pengen bantu orang tua ya daripada gabut di rumah, daripada diam-diam aja. Kan kalau ya pandemi kan selain aku ngerjain daring kan ya terus kuotanya kan dibuang buat sosial medianan daripada udah diem di rumah nggak dapat masukan, yang mending disambil buat jualan ya. Oke. Nah dari itu pernah nggak ada yang julid, weh cantik jualan sayur, weh cantik gini. Banyak juga sih ya, kayak saudara-saudara itu kayak yang gini ya mungkin bercanda, ayo kok gelem. Terus kamu bodo amat? Ya bodo amat, nggak apa-apa. Ada yang julid nggak cowok beli tapi jahilin doang gitu? Ada. Kalau cowok-cowok sih responnya sih bagus sih. Kok cewek ayo kok gelem gitu. Terus akhirnya dari kamu sendiri akhirnya termotivasi untuk lebih. Tapi ini jalan nggak Mas Yan usaha? Ini udah berhenti soalnya adik rewel. Nggak bisa ditinggal. Oke. Nah dari situ kamu jadi menghargai uang dong, Mas Yan. Cari uang itu susah gini. Nah pernah nggak ada sing ngecam? Biasanya ada cowok-cowok ngecam, cantik nggak mau diajak, susah. Cantik mesti matre nih. Ada. Gimana dia bilang gitu. Cuma karena dia belum kenal aku, dia belum tahu aku, jadi mungkin dia bilang gitu. Terus caranya kenalan sama kamu gimana? Lewat apa? Ya ditantang orang nanti. Ya udah Mbak, antri gitu gimana? Terus iya sih, cuman respon kamu gimana sih kalau dikatain gitu? Kadang aku ya terserah wis. Kalau aku kenal sama orangnya ya tak jawab gini. Kalau aku nggak kenal ya wis amat, terserah mau bilang apa. Yang penting aku nggak gitu. Nggak gitu. Oke. Nah tapi kamu sendiri menyikapi hal itu ya kamu rasa sebuah apa? Motivasi juga. Ya semoga aja ya nanti suatu hari orang-orang yang bilang aku kalau cewek cantik itu pasti nggak mau diajak itu susah itu. Semoga suatu saat nanti dia tahu kalau nggak semua cewek itu gitu. Nah dari situ kamu juga proses seleksi kan? Maksudnya? Di sing teman tahu nih kamu cantik doang, di teman sing ya seleksi. Kalau tetangga sih ya udah tahu keseharian aku gimana. Cuma kalau orang-orang yang rumahnya agak jauh kan ya nggak mungkin tahu. Karena bro. Aku. Nah, nih. Kenapa kamu sayang sama dia tadi? Nggak kamu jawab karena kamu sayang aja.
jaraknya emang berapa tahun sih Hampir 3 tahun. sampai sekarang? Ya udah nggak putus. Udah Putus dari putus. SMP kelas 1. Oh, pacaran sejak SMP. Iya. Berarti bocil sudah berani Berarti berani pacaran. pacaran. Apa yang membuat kamu berindikasi bahwa saya harus memberanikan diri untuk pacaran atau punya ketertarikan antar lawan jenis? Apa sih? Dari dia apa yang kamu lihat? Nggak lihat apa-apa. Ya aku sayang sama dia. Sejak SMP tapi bibit ada cinta itu masih cimon. Iya, Cinta monyet. tapi aku bener-bener sayang gitu sama dia. Nah, terus dulu bro, tunggu. Nah, dari itu kamu kan sayang sama dia. Setia atau selingkuh? Setia dong. Kamu. Aku yang Dianya? setia, dianya yang selingkuh. Lah, selingkuh. Berapa kali nih selingkuh selama pacaran sama dia? Bentar. Dihitung dong. Banyak berarti ya? Kayaknya Hmm, lebih dari 10 kali kayak. berarti kamu selama pacaran 3 tahun pernah diselingkuhin selama 10 kali. Iya, Serius? serius. Apa yang membuat alasan bertahan? Padahal kan kalau kamu udah Aku tahu, sayang. oke, sayang. Tapi secara tidak langsung kan kamu budak. Pacaran gendaan kedua, ketiga kan paling nggak Iya, udah tahu kalau goblok kan. supaya dia tahu kalau cewek yang setia itu ada. Tapi kamu gagal membuktikan. Karena aku udah capek di akhir. Zaman. Di akhir episode. Di akhir episode aku udah capek. Capeknya sama yang ke-10 itu. Sama yang terakhir. sahabat aku sendiri. Oh, yang ke-10 sama temen kamu sendiri. Kok doyan? Apa dia nggak tahu kalau dia pacar kamu? Tahu. Tadi pas briefing nggak bilang kalau pacar kamu. Ayo. Dia justru pacaran sama aku, terus dia sama temen aku. Sama temen kamu. Oke, waktu pacaran selingkuh yang ke-1 kedua itu pernah nggak kamu menanyai kenapa kok kamu selingkuhin aku, terus bagaimana cara, terus kok kamu bisa percaya dan bertahan, alasannya gimana? Kalau tanya pernah, cuma dia nggak pernah jawab. Alasan pastinya Kalau ditanya pasti marah. Mungkin dia jaga perasaanmu, mungkin Mungkin. ya kan, mungkin itu yang 1 kedua sampai ke-10 kamu tanyain terus, selalu kamu 1, tanya 2, 3 klarifikasi. aku tanya, setelah itu Pati mana nggak mau tahu, terserah. cuman dong hati kamu keras baja lah. Nah, tapi dari itu cowokmu gimana cara meyakinkan, apa pernah janji sayang nanti gak akan janji apa mulai Itu lagi, janji-janji manis, janjinya gak ada manis artinya banget. buaya ya? Oke. Nah, itu kamu tetap percaya yakin, Yakin. tapi nyatanya kan belum Nyatanya sampai enggak. ke 10. Karena ternyata Itu berarti enggak. penyakit. Iya, itu penyakit. Itu penyakit. Dari situ aku Mantap. belajar. Nggak bisa dirubah memang. Itu udah jadi karakter. Udah karakter. Nggak bisa dirubah. Cuman kalau itu kedua kilaf. Mm-mm. 3 sampai 10 itu yang jadi tanya-tanya Iya, sis. iya. Ya kan. Nah, tapi kamu sama itu direstuin sama orang tua juga. Enggak sih sebenarnya. Kenapa? Kita beda agama. Beda agama. Oke, terus kenapa? Terus secara hitungan Jawa arah rumah itu nggak boleh. Oke. Itu menjawab. Aku percaya memang Iya. tradisi kan sebagai orang Jawa juga akunya. Terus apa lagi? Ya udah sih itu. Nakal nggak? Nakalnya nggak begitu ya. Kalau Sewajarnya cowok. nakal ya wajar cowok. Oh, cowok. Itu berarti sejak SMP sampai kamu SMA. SMP kelas 3 udah putus ya. Udah putus. Oke. Nah, setelah itu kamu gimana? Balikan apa di follow back, apa follow back. Follow Ya, up. kalau dia Ngajak kalau balikan. selingkuh itu dia ngajak ngajak balikan. Dia pernah ngajak kamu putus? Pernah sekali. Wow. Cuma sekali. Amazing. Ngajak putus Cowok sekali. bodoh mana yang cukup kedel mutusin kamu gitu. Terus akhirnya kamu yain balikan. balik terus gitu lagi. Terus di akhir aku yang putusin dia. Karena udah lelah dengan episode tadi ya, drama. Episode terakhir. Terus setelah itu kamu nggak komunikasi lagi sama dia? Enggak. Udah hilang kontak. WA-nya tak blokir, IG, Semua. blokir semua. Terus habis itu Kamu kenal cowok lain? aku ya udah cowok. Nah, kamu pernah gak ngelakuin hal sing selama pacaran menurutmu paling bucin dan memalukan? Pernah. Apa gitu? Iku Mainin apa? Penuh konotasi lah mainin silet ke tangan. Mainin silat kekangan. Mana kelihatan ini? Kelihatan. Ngapa menyakiti diri sendiri demi laki-laki yang tak tahu diri ya, enggak? Rasanya lega aja sih kalau udah gini. Lega tapi kan nangis. Iya, Perih tapi toh. lega. Di situ tok, apa itu galiliani? Ada di Baha cuma baru-baru ini. Baru-baru ini. Gara-gara dia juga? Bukan. Karena cowok lain. Orang lain. Nek sing ini tulisannya enggak ada tulisannya. Dulu ada Apa? namanya dia. Nama dia. Cuma udah hilang yang bekas tinggal ini. Terus selama itu kamu menyesal nggak? Selama itu SMP, SMA? SMP. SMP.
wajar labil. Iya. Terus selama ini nyesel baru tahu kalau perih, mayare lorong ini banget. Nggak nyesel, Kayak nyesel, tapi gimana ya, kadang kalau ada masalah lain juga kadang pengen banget, cuman mikir nanti buat masa depan juga bagus gitu, tapi ya iya nah. gimana ya. Terus Dek Paha ada katanya. Ada. Tulisannya apa? Aku ikhlas. Ditulisi aku ikhlas. Alasannya ditulisi aku ikhlas apa? Ya karena aku ikhlas. Kenapa kok udah aku ikhlas gak jenenge DE apa nyapa, dan kenapa kok letaknya di paha? Alasannya Biar nggak kelihatan banyak orang. malu jane. Jane emang Malu itu. sebenarnya, malu. Tapi apa nekat ngelakoni? Nggak Dek tahu. perih bisa. Nggak perih waktu itu. Karena kalah karo Lora Tini hati. Kalah sama sakit hatinya. Nah aku dari tanya gue apa kok jenenge aku ikhlas. Ya karena aku mengutarakan isi hati aku sih. Tapi sejatinya ikhlas kan nggak perlu diungkapkan, nggak perlu di. Iya sih sebenarnya. Ya kan. Dan dia tahu nggak kamu besar-besar itu karena dia? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu pun tahu? Tapi yang ini dulu tuh tahu dia. Tahu. Terus responnya dia bodo amat. Cepet toh ngono-ngono gitu gini aku nggak usah. Kedindase. Iya kan. Terus dia nyesel nggak ninggalin. Kamu waktu sama dia yang mutusin kamu. Pertamanya dia minta putus. Wah, balikan terus lagi. Terus yang terakhir di episode akhir. Oh, episode Kak Cinta Fitri lah. Di episode akhir aku yang minta putus. Oke, enggak putus. Kamu lelah dengan Aku lelah dengan episode drama. Oke, nah pernah nggak kamu ada temen atau ada follower mungkinmu, followermu ya, yang ngatain kamu agak sedikit sombong lah, kincil lah, atau apa ngujat? Sombong ada, karena kincil gitu pernah ada. Tapi enggak sih. Katanya sombong karena apa? Nggak kamu fallback? Karena kalau masalah fallback, aku kalau ada orang yang bilang fallback selalu aku fallback. Cuma DM kan, yang DM aku bukan cuma satu orang aja. Jadi kadang tuh aku DM kalau emang nggak penting-penting banget, emang nggak aku balas. Kayak kemarin aku DM kamu balas. Ya berarti kan, aku kurang penting. Kan, kenal kakak ini, akun ini. Instagramnya rental Iya, camping gitu. Gunung, gitu. Terus dia kalau sama kak mau kenalan atau apa skip. Emang aku agak skip gitu. Jadi nggak terlalu penting buat aku, karena kesibukan juga kan bukan cuma megang HP dan balas chat aja. Oke. Nah, itu dikatain kamu sombong, tapi kalau dia nggak DM, tetap kamu fallback atau tetap kalau dia bilang kak fallback gitu. Biasanya rata-rata minta fallbacknya via DM apa komen? DM. Kalau di komentar kan kadang juga nggak kebaca. Sekarang kan IG, fitur IG kan baru. Jadi skip gitu. Kadang kalau aku pas nemuin ada komentar kak fallback, aku tetap fallback. Tapi kalau dia DM ya aku fallback. Kalau nggak DM bilang fallback ya enggak. Nah, tapi di lain hal, dari orang-orang itu kamu perlu seleksi gak? Harus ganteng, harus mapan, harus apa gitu enggak? Bebas ya, fleksibel, semua kalangan. Nah, ada nggak yang berusaha deketin kamu sampai over? Misalnya nih, diam-diam ngirimin paketan, diam-diam langsung tahu rumahmu, diam-diam langsung ngajakin kencan, enggak? Kalau ngajak kencan itu ada. Nah, enggak kenalan langsung tahu-tahu ke rumah mana? Enggak, kalau itu enggak. Enggak kenal. Ya sih. Biasa gitu aja. Ada yang langsung tahu-tahu dia ngajakin nikah? Pernah? Ada. Gimana gitu? Gitu ya. Nikah. Tahunya itu dari mana? Ya nggak logis aja itu, dipikir kayak dia ngebalas story, ayo nikah gini kan, ya nggak logis aja gitu, dipikir mungkin cuma bercanda gitu, jadi nggak pernah tanggepin. Kamu tanggepin. Terus dari ini aku masih bahas seputar akun sosial media ya. Pernah nggak ada yang teman-temanmu yang setelah kamu ibaratnya naik, dalam artian kamu punya bakat, follower banyak, insecure atau ngata-ngatain kamu, mungkin teman sekolah atau so ayo ram follower akeh jadi artis selebgram, pernah nggak? Mungkin ada. Kontra ada. Kalau kontra ada. Kenapa? Merasa kesaing, kalah cantik, kalah pamor? Kalau alasan itu aku nggak pernah tanya. Yang signifikan nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Cuma kalau dengar dari teman-teman yang lain katanya masih ya. Masih katanya. Ya mungkin itu iri karena sekarang aku gini terus dia mungkin merasa tersaingi gitu. Lucu ya kalau merasa tersaingi. Iya, padahal nggak punya banyak mereka. Terus dia insecure gitu. Iya mungkin. Padahal kalau dipikir ya. Dia lebih cantik dari kamu. Ya namanya cewek juga cantik. Iya. Nggak, maksudnya mungkin dia lebih unggul. Ya, ada yang lebih unggul, ada yang lebih bawah ada. Terus ada yang lebih apa, Kak Tajir atau. Kalau dipikir-pikir ya, kenapa sih harus kalau
saingan nih ya, Mandang saingan sing status sosial. sehat ya gitu. Kalau dia bisa nyanyi, aku Ya. bisa nari. Saling melengkapi. Gitu. Saling melengkapi Jangan dianggap gitu. musuh atau saing. Kan malah nanti menimbulkan kontroversi yang nggak Iya, masuk akal. Terus ada gak sing rada kadang julid-julidnya gini. Ini agak lebih intim. Maksudnya gini. Lihat IG-mu, Mm-mm. tahu-tahu langsung ditawar. Berapa? Oh, gitu ada. Pernah nggak? Pernah. Berapa Mbak? 1 jam? Iya, Lah, pernah. ngawur kan? Iya, Nah, padahal stigma orang nggak semuanya orang semacam bisa digituin. Pernah nggak? Ada. Pernah Responmu ada. gimana? Nanggepi hal-hal gitu? Aku respon negatif kayak gitu langsung blok. Langsung ngeblok. Iya. Nggak banyak bicara, nggak banyak ambil pikir. bicara. Aku baca, aku tahu langsung aku blok akunnya. Itu yang nanyain berapa. Mm-mm. Terus kalau ada yang nanyain, misalnya nih, sorry bukan nanyain, ngajakin, Mm-mm. Mbak, foto yuk gini-gini, tapi dengan tema yang mereka tentukan dalam kurung Semi. semi seksi atau Iya, semi bukit. langsung blok juga. Sama, pernah ada? Pernah ada. Kamu sama blog juga? Ya. Kenapa kok kamu nggak minat atau nggak pengen atau nggak Ya. suka apa jijik gimana? Itu yang nggak suka sih, yang nggak suka, yang nggak minat, yang nggak sama sekali, yang nggak sopan juga. Sopan juga. Heeh. Tapi kan biasanya orang saking ide cewek ini bisa ini. Mm-mm. Kan gitu kan. Nah, Iya. asumsi di masyarakat juga cewek cantik ini nggak bisa diajak Heeh. hidup susah. Iya. Tapi padahal kamu bisa jualan Bisa. sayur keliling. Bisa. Nah, terus ini mesti cewek ini cantik ini yang ngejar banyak. Pasti bener kan? Pasti. Bener kan? Ya bener. Terus nih, bicara soal bener banyak yang ngejar. Responmu segini aja deh yang jadi pertanyaan. Setiap hari ada nggak? Selalu ada cowok yang baru, ada lagi setiap harinya ada cowok yang WA kamu. Selalu Nomor baru, selalu ada. Setiap selalu. hari. Iya. Nggak tahu dari mana asalnya. Nggak tahu. Mungkin dari IG. IG ya, karena di sana kan aku Ada WA-mu. WA bisnis ya. Tapi karena- bahasnya sebenarnya bisnis, bukan untuk sebenarnya kenalan. Bukan untuk kenalan. Itu setiap harinya ada. Ada. Kamu tanggepin apa langsung kamu blok? Enggak aku. Kamu tanggapan R. sama sekali. Kamu R nggak? Kamu D Enggak, awet. baca aja Nggak enggak. baca aja nggak? DM DM ya banyak. sama juga. Sama. Setiap hari ada masuk Setiap hari terus. ada. Nggak kamu tanggepin juga. Terus, nah tadi bicara nggak pernah kamu tanggepin nih. Pasti ada yang ngatain sombong dong. Ada. Kamu tetap bodo amat Ya bodo apa amat, terserah. terserah kata mereka. Nah, ada nggak yang sekarang ini jomblo nih? Jomblo. Jomblo, oke. Perlu seleksi dong kalau cewek. Ya, seleksi perlu. Seleksi perlu lah. Semisal katakanlah ada 5 cowok yang deketin kamu. Mm-mm. Bagaimana kamu proses memilih di antara yang terbaik, atau kamu nanggepi semua, atau nanti lambat laun kamu butuh waktu untuk menyeleksi di antara 5 ini diambil yang satu? Itu waktu. Butuh waktu. Iya. Oke. Sebelum melangkah ke butuh waktu, kriteria cowok kamu emangnya seperti apa? Yang seperti apa? Setia, dia nggak kasar. Gak kasar. Halus ya, main halus ya. Maksudnya Kayak bakso dong. maksudnya dia itu dalam kayak dalam perkataan, dalam perbuatan juga kalau Suci dalam pikiran perbuatan. Pramuka. Kamu anak pramuka ya? iya ada Wah, aku ada pramuka soalnya itu. ya gitu pokoknya dia tuh nggak kasar gitu. Hmm. Terus dia tuh yang bisa terima, Kamu apa terus adanya? sayang sama keluarga. Seiman juga. Seiman. Itu ya. Nah, ini ada seleksi kan, kembali lagi ketika awal seleksi. Terus bagaimana cara kamu nanti nolak di antara yang 5 kan kepilih satu nih. Yang nolakmu yang keempat gimana? Kamu berterus terang yang keempat itu apa kamu DAW chatnya? Kalau Atau kamu umbar tapi kamu bisa bikin story? kalau emang aku udah bener-bener ada dan kalau emang yang keempatnya itu Nggak masuk. masih deketin aku gitu ya aku bilang aja kalau sebenarnya gini. Kamu rasa sebotong bentar ya. Kamu rasa serba salah nggak kalau kayak gitu? Ya jadi serba salah. Nggak lanjut ya, Karena ngapusi yang satu. Kalau nggak Kalau- lanjut ya gimana gitu. Kalau bohongin nanti dikira murahan, serba salah juga. Sama cowok ada juga itu. Nah, cara menolak yang empatnya gimana? Ada beberapa hal loh. belum nemu jawaban sampai sekarang. Kalau Sampai sekarang orang belum yang nemu. tepat. Itu biasanya cewek kalau nggak suka dari tanggepin satu. Kamu tadi kalau fullback atau yang ngajak kenalan anak-anak nggak Iya, jawab. tanggepin. Yang kedua chatnya diangguri, tapi kamu bisa online. Iya. Ngeselin banget tuh. Kamu Cowok juga kadang gitu. tergantung ya kan. Tergantung gini. Udah tahu online, bisa lihat story kita. Iya. Tapi Terus nggak balas. kami nggak bales. Balasnya besok. Balasnya besoknya kan sakit kan. Iya. Terus nanti kalau dia alasan kok kamu bisa online, alasannya nggak masuk akal. Maaf, Tapi apa? repot. Tadi repot. Kalau repot mestinya bilang dong. Iya. Maaf nggak sempat buka HP. Nggak sempat buka. Tapi kan online. Iya. Bikin story sana kan nggak masuk akal. Dia ngapusinnya kurang. Kalau alasanku sih ke skip gitu biasanya. Skip. Alasan yang paling chat sama ya, itu alasan paling basi. Maaf ketemu alasan paling basi, paling nggak suka. Kelihatannya kalau sekiranya nggak suka atau apa bilang gitu, daripada masalahnya kadang terus terang aku dari sudut bilang laki-laki ya, kita nunggu
kepastian sama ngabisin waktu buat Tapi yang dikejar. kadang aku juga bilang ke aku nggak suka di spam gini gitu. Sama over Aku contact bilang, berarti kamu juga nggak suka? Nggak. Nggak suka ya? nggak suka. Nah, karena nggak suka, kamu merasa risih juga sih. Iya sih. Risih. Apalagi kalau ada yang langsung telepon PC gitu Wow, nggak bilang. ada yang ngajakin PC? Ada. Ah, nih bicara PC. Ada nggak yang langsung ngajakin baru chat pertama, langsung ngajakin, yuk VCS pernah Aku blokir. ngajak VCS kamu blok ya? Kadang terus ada nomor nggak kenal, langsung spam aku, spam chat. Spamnya apa? P kadang gitu, P itu kadang. apa sih? Mendingan Nggak tahu assalamualaikum. ya, mending salam Salam, manggil kan selamat aku juga punya nama, aku paling nggak suka dicat pakai huruf P. P. Berarti kalau aku chat P tapi tetap kamu balas. Nggak tahu. Nah, tapi kalau maunya kamu risih, ya kan? Ironisnya setiap harinya ada selalu kayak gitu. Ada. Terus kamu nanggapnya gitu gimana maksudnya? Ya kalau kan aku udah di info kan ada spam, call, blokir. Wow, kayak selebgram beneran kamu yang beneran. Padahal belum centang biru loh ya. Belum centang biru ya. Centang biru, doain semoga centang biru. Amin. Terus apa? Kalau dia nyepam, dia langsung telepon, dia langsung VC, nomor nggak jelas langsung aku blok. Oh, blok. Terus kalau misalnya dia pakai nomor lain terus sampai ngejar. Ada, waktu itu ada sampai satu nomor aku blok, ganti lagi nomor satu nih, ganti lagi. Dengan orang yang sama. Iya. Wow. Itu bukti tulusnya sama kamu. Nggak tulus, nggak tahu itu maksudnya apa. Iya. 4 kali kalau nggak salah aku blok semua udah. Tapi kamu tahu kalau orangnya itu sama. Tahu. Nah, bicara soal chat nih. Kamu kan tadi udah nyebutin kriteria cowok kamu. Ya. Kamu bisa bedain mesti mana yang tulus, mana yang nafsu. Bisa. Lewat apa coba? Lewat. Ciri-cirinya seperti apa sih? Mana yang tulus, mana yang nafsu? Biar garangan-garangan itu Lewat kamu basmi gitu. sikap, perbuatan, dan perjuangan. Loh. Perbuatannya seperti apa? Perjuangannya kayak apa? Harus ngirimin martabak? Enggak sih, enggak. Nah, cowok yang serius itu dia tuh lebih ke apa ya? Enggak neko-neko gitu. Neko-neko kayak gimana maksudnya? Maksudnya tuh ya kalau dia ngejar aku, ya udah ngejar aku terus. Maksudnya mau sampai kapanpun kalau dia bener-bener mau dapetin aku, selama apapun dia nunggu aku, ya dia tetap nunggu indah jika ada kepastian. Ya. Kalau nunggu nggak ada kepastian, itu aku goblok. Ya itu. Cuman aku tuh pengen lihat cowok itu pengen dapetin aku tuh dari perjuangannya gitu. Wow. Amazing. Speechless aku dengarnya. Perjuangan seperti apa sih? Perjuangan singkat ya apa sih? Gimana ya? Gak bisa jelasin sih. Skip lah. Nah, gak bisa jelasin. Biasanya cowok itu kalau semisal ngajak atau gombalin kamu itu larinya ke apa sih? Biasanya ngirimin pulsa atau tahu-tahu nawarin makan, ngajak makan. Kamu diet gak sih? Enggak. Oh diet. Aku nggak diet. Makan apa doyan? Aku kan semua masuk. Semua masuk. Kok bisa langsing? Ini tipsnya nanti dibagikan loh. Bisa langsing makan sehari berapa kali? 8 kali? Enggak. Aku kalau makan nasi itu sebenarnya dikit. Tapi lauknya banyak. Iya. Terus aku kalau malam itu Zumba di rumah. Zumba di rumah. Nah, Zumba di rumah itu rutinnya sehari atau seminggu berapa kali? Kalau untuk sekarang seminggu 3 kali. Kalau waktu itu awal-awal aku pengen kurus, karena banyak yang bilang aku gendut. Enggak. Terus Langsung. dulu karena kakak kan belum sama aku. Besar. Dulu waktu jualan sayur itu berat badan aku 56. Sekarang berapa? Sekarang 48. Standar. Tinggi badan berapa? Tinggi badan 156. Tapi setidaknya kan kamu sekarang berhasil buktikan. Kalau kamu diajakin main kan nggak malu-maluin. Iya, nggak malu-maluin. Tapi kan nggak kita ke anak sekolah. Iya. Ada nggak yang kaget waktu kenalan tuh? Lo kamu masih sekolah? Ada, banyak. Banyak. Semua kaget. Pernah kenalan sama nggak? Diajak kenalan Om. Ya. Sugar daddy. Kalau yang ngajak kenalan sih ya jarang. Tapi ya, nggak om sih, cuma mungkin kelahiran 98, 97. Aku 95 sih. Berarti kamu sebut om. Wow, gitu. Ngomong nggak pernah. Kalau yang udah punya istri? Belum. Kalau yang udah punya pacar banyak. Aku itu banyak. Punya jomblo ternyata punya pacar. Tahu muka dia punya pacar dari mana? Dari temen. Kan cewek kan kalau udah dideket sama cowok. Takingnya luar biasa. Bahkan sampai mantannya SD itu tahu. Sampai tahu. Nanti kamu sempat saking gitu enggak? Enggak perlu ya. Enggak masuk kriteria. Oke. Nah, dari semua mantan itu yang paling mengesankan yang itu tadi ya. Kan kamu tadi yang katanya tangan kamu gores sampai ya jilet.
Apa yang membuat kamu sampai segitunya? Kan orang tua nggak setuju. Enggak. Tapi kok sampai kamu nyakitin diri sendiri? Ya nggak tahu ya, kalau ditanya sayang sama orang itu alasannya apa, itu ya nggak bisa jawab. Karena tapi selingkuh sampai 10 kali itu luar biasa sih. Itu karakter, watak. kalau aku Bukan bukan skila. aku nggak mau sebutin kalau aku itu orangnya sabar. Biar nggak kelihatan. Biar gimana ya, tapi ya emang itu aku kalau aku bilang nunggu ya nunggu. Kalau selama aku bisa aku tunggu. Tapi kalau enggak ya enggak. Ya karena titik lelah itu ya pasti ada. Titik lelah berarti sampai episode 10 sampai ya. episode 10. Ini yang paling seru banget nih. Berarti kalau kamu diajakin foto model siur nggak mau? Nggak mau. Tapi diajakin main video klip pernah? Main video klip baru kemarin. Apa video klip apa nih? Itu aku belum dikasih tahu lagunya sih, cuma udah itu kasih gambarannya. Udah kan kemarin udah syuting juga. Oh, udah syuting. Itu katanya ceritanya, jadi aku tuh punya cowok, cuman aku ninggal cowok itu gara-gara aku punya yang lebih kaya. Kenapa harus kaya? Nggak tahu. Realistis lah ya. Terus Ya udah itu ya baru sekali itu. Terus kemarin itu juga ada nawarin juga mau diajak video klip, cuma masih mau ngerjain lagunya. Nanti aku ngajak kamu main video klip ya. Sama main film horor. Suka horor? Suka horor nggak? Suka. Lebih milih ketemu setan atau ketemu mantan? Ketemu setan. Alasannya setan itu kadang bikin ngakak. Kok bisa? Iya. Kan serem. Harga diri setan jatuh di hadapanmu loh. Kadang. Tapi kalau di film ya setan itu sekarang nggak horor. Enggak. Lucu. Kan di film horor kan banyak adegan siurnya, ya kan. Daripada horornya banyak siurnya. Nah, kamu pernah ditawar, pernah. Terus orang kan stigmanya kamu dikira gampang gitu. Sampai dengar ke orang tua enggak sih ya. Dari orang tua juga aku diam ya. Nah, ngomong-ngomong by the way, kamu langsung tuh punya impian atau cita-cita? Aku langsung iya, pengen jadi apa? Pengen jadi pramugari. Alasannya kenapa kok pramugari? Ya karena apa ya, aku lihat tuh pramugari tuh feminim. Nah, sekarang kamu ya feminim, pegawai bank juga feminim. Iya, tapi maksudnya aku tuh pengen aja gitu kan, bisa sambil jalan-jalan juga. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke luar negeri bisa. Tapi kasihan anakmu kamu tinggal suamimu. Ya Ngelapso. kan kalau pramugari kan harus single. Kalau udah nikah nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti nanti kamu niatnya nyari pengalaman sama niat modal. Beli rumah. Bisa beliin orang tua, bisa beliin tas. Katanya sih pramugari harus single. Wajib. Tapi ada juga yang sudah punya anak tapi di follow up atau memang dia boleh, cuma harus berpengalaman dulu. Kenapa sih harus jadi pramugari, kok enggak jadi lain-lain nih apa-apa? Sinden kayak apa? Pengen toh. Sejauh ini gimana perjuangannya? Sejauh ini perjuangannya ngurusin badan. Ya ngurusin badan itu, terus nyoba kayak renang-renang gitu. Ya pokoknya aku berusaha sebisa aku lah. Ya nggak terlalu ngoyo-ngoyo banget. Ya kalau keterima bisa jadi impianku itu, puji Tuhan. Kalau enggak ya udah aku dilakoni ya yang lainnya. Yang penting ikhlas. Kalau tulisan yang pupumu tadi makanya aku ikhlas. Nah, dari situ dong kita belajar untuk menjadi untuk belajar bersemangat untuk meraih cita-cita. Pesan nih, ini sebelum tak tutup nih, pesan-pesannya buat pemirsa di rumah dari DLN, yang buat teman-teman yang lagi mengejar cita-citanya tuh harusnya gimana sih? Harusnya ya pokoknya buat kalian yang lagi merjuangin cita-cita kalian, cita-cita bukan cinta-cinta loh ya, cita-cita kalian sama pokoknya buat apapun yang kalian pengen capai, kalian pengen raih itu, boleh berjuang, cuma jangan terlalu ngoyo-ngoyo banget, jangan terlalu over. Kalau Tuhan kasih ya puji Tuhan, kalau enggak ya udah, kita kan bisa move ke yang lain. Contohnya move yang lain, jadi guru, jadi pegawai bank. Aku nggak mau kok jadi guru. Kenapa? Kalau gurunya kamu, muridnya nanti masuk terus satu minggu. Udah kenapa? Suka nyinden? Bisa nyinden sih? Nggak bisa nyetel, nari terus ya kan. Terus malah seru malah. Harapan ke depan kalau seumpamane jadi pramugari, kalau mama jadi. Semoga Tuhan mengizinkan. Aku punya cita-cita, aku tuh pengen bangun rumah sendiri. Wow, amazing. Pengen beli mobil sendiri. Dan laki-laki bodoh mana yang mau? Enggak. Laki-laki mana yang cukup goblok ninggalin kamu kalau kamu nanti dia terima nikahin kamu, dapat uang, dapat mobil. Pernah dimaterin cowok? Sakit ya? Ikhlas. Totalan enggak? Dinota enggak? Sebenarnya awal-awalnya notal, cuma totalan akhirnya. Ya udah,
pacaranmu selama 3 tahun bisa buat beli Honda Beat, Scoopy, Mungkin bisa. bisa ya kan? Kalau di dikumpulin total. sampai sekarang mungkin Ya, sekarang bucin nyesel. banget. Sampai sekarang Kalau sekarang ya liatin belum aja sih. Kalau Betul. ada yang mau sama aku ya udah, kalau kata enggak. siapa Tapi nggak enggak. ada malu, sok merendah untuk meroket ya. Aku Tapi enggak. kadang terus terang ya BT ini. Sebelum aku tutup nih ya. Ya. Kadang ada cewek yang bilang, "Kamu kenapa sih kok sama aku? Kan yang di luar sana banyak lebih dari aku." Mm-mm. Pernyataan itu yang paling bullshit. Nolak halus, aku bingung Iya, dua hal antara nolak nolak halus halus. sama ngetes keperjuangan Iya, kita. ngetes keperjuangan. Bingung ya kan? Heeh. Terus kadang ada juga cowok yang cewek yang bilang gini, "Aku tuh nggak cantik, aku tuh jelek kok." Iya. Ada yang- Padahal dia cantik, Iya. tapi Tapi dia dia ngakunya merendah. merendah. Antara dua hal, karena dia ingin dipuji, Nolak dirayu, secara halus. atau nolak secara Heeh. halus. Lah, Iya. kebingungan. Heeh. Secara tidak langsung juga aku serba salah. Mm-mm. Tapi aku maunya kamu. Aku juga pernah tersakiti cuma gara-gara kata-kata aku nggak bisa jadi yang terbaik buat kamu, sama kamu terlalu baik untuk aku. Wow, demi menyelamatkanmu dari orang yang salah, Allah mematahkan hatimu. Iya. Oke. Nah ini sebelum aku tutup pembahasan Ya, bucin kita, ya. nanti next aku undang lagi ya. Oke. Kalau siap. longgar yang penting janjian dulu. Ya, ya, Kak. Mohon maaf kalau kurang tepat waktu, Ya. karena emang sibuk banget. Kamu juga Iya. makasih banyak ya udah Ya, ngulangin ya, waktunya sama-sama. ke sini Iya, longgar. seneng kok. Maaf kalau ganggu juga. Nggak waktunya. apa-apa. Biasanya kamu nanti Sekalian biasanya jalan-jalan. jalan-jalan. Biasanya kamu di rebahan di rumah, stalking Enggak mantan. ya, enggak Enggak. pernah stalking. Nggak diet ya Nggak. katanya ya. Enggak diet. diet. Untuk sponsor Mas At buat jajan di rumah, nanti pulang dari sini kan katanya bapak sama mama nggak boleh pulang malam. Iya. Habis mandi dulu, Heeh. habis itu makan. Iya. Karena supaya kamu gemuk. Ini ada sponsor dari Oh. kita, dari Martabak Hawaii Terang Bulan. Aduh ya ampun, aku kebetulan banget ya. Kenapa nih? Ceritain. Kebetulan banget ya, dari kemarin lusa itu aku pengen banget martabak. Manis. Manis. Kenapa? Karena aku suka yang manis. Oh, sekali manis. Pernah kamu manis. Tahu nggak? Aku nggak bilang ya kalau aku Kamu manis. sadar nggak? Kemarin malam tuh aku datang di mimpimu. Oh iya. Maka dari itu aku bawain ini. Aku bisa baca mimpimu. Waktu itu lusa itu akan teman-teman aku bilang ayo beli martabak gitu, cuma dia tuh lagi repot waktu itu. Nah, Benahin antena kalau nggak salah, terus tak tunggu katanya bentar lagi gitu, terus Iya. aku kan sama kakak aku keluar gitu, terus besok aja gitu kan. ketunda-tunda, Heeh, tak undang, terus- datanglah Iya, ini. dia tahu. Rezeki kan? Rezeki memang. Nah, nanti next tak undang beda lagi loh. Oke. Nanti aku harus datang ke mimpimu dulu, Oke. ya kan. Terus nanti baru aku Cari tahu tahu, dulu. cari tahu apa ini pengennya apa ya ini. Kok aku Oke. jadi membahagiakan pacarnya orang ya? Bukan pacar. Lah, maksudnya paling nanti coming soon. Iya, Ya, oke. iya. Terima kasih ya udah Iya, datang. Mohon maaf kalau sama-sama. ganggu, jangan lupa dinikmati. Oke. Dimakan sendiri, orang tua jangan dikasih. biar kamu langsingnya sendiri. Di rumah punya adik. Oh, punya adik. Oh ya dikasih nanti. Dikasihnya kecil aja. Makasih banyak ya. Ya terima Oke, kasih siap. pemirsa. Jadi adalah wawancara saya bersama adik Ellen. Iya. Nanti akan saya lampirkan IG-nya di bawah sini. Kalau WA-nya nggak boleh. Privasi ya. Nggak boleh, Nanti privasi. kalian bisa kenalan sendiri. Kalau minta fallback DM aja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak di Ellen ya. Ya, sama-sama.